Pak Pemirsa, Anda masih bersama kami di live event Pilkada Serentak Metro TV. Saya mau kembali lagi ke Merauke, Papua Selatan. Kita ada rekan jurnalis Ardan Anugrah di sana. Ardan, ini adalah Pilkada Serentak dan juga Pilkada pertama yang diselenggarakan di sana. Bagaimana antusiasme warga di sana dari pantauan Anda, Ardan? Ya Valen, memang sebenarnya kalau kita berbicara terkait dengan antusiasme warga ini cukup tinggi, apalagi ini pertama kalinya diselenggarakan oleh Provinsi Papua Selatan memilih calon kepala daerah mereka, baik itu meliputi calon gubernur dan wakil gubernur, kemudian juga calon bupati dan juga wakil bupati. Kami melihat memang antusiasme masyarakat tinggi, namun saat ini karena masih sekitar jam 6 pagi di Kabupaten Merauke ini masih belum terlihat adanya masyarakat yang sudah mulai berdatangan. Kami bisa lihat di sini adanya petugas-petugas. Di sini kita akan coba perlihatkan kepada Anda pemirsa, ada petugas-petugas dari KPU, kemudian juga Bawaslu, ataupun juga pihak pengamanan begitu. Ini lokasinya ada di SD Inpres Mangga 2 di Kabupaten Merauke. Bisa terlihat ini untuk logistik, baik itu foto para calon ataupun juga petugas KPPS di sini sudah berjaga, dan juga di sini daftar hadir dari calon pemilih yang akan memilih nantinya pada pukul 7 pagi hingga pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Ini sudah terlihat di sini, hanya tinggal menunggu kapan ini akan dimulai. Dan ini lokasinya adalah di ruangan kelas begitu. Kita bisa lihat ini baik itu meja-meja juga sudah ditata rapi, kemudian juga ada di sini ada bilik-bilik begitu yang nantinya masyarakat ketika sudah mendaftar hadir ini akan memilih di bilik-bilik ini. Kemudian juga mereka akan memasukkan surat suara mereka ke dua kotak yang ada di sini. Ada untuk calon gubernur dan juga untuk calon gubernur dan juga calon bupati. Dan ini memang masih disegel keadaannya karena masih belum dibuka, nanti mendekati pukul 7 pagi akan dibuka dan juga akan dimulai dilangsungkan pemilihan seperti itu. Kami masih sama-sama menanti bagaimana akhirnya proses pemilihan suara di Kabupaten Merauke di wilayah paling timur Indonesia ini akan dilangsungkan, karena ini memang yang pertama kalinya diselenggarakan di Provinsi Papua Selatan, utamanya di Kabupaten Merauke, Kabupaten Bovendigul, Kabupaten Mapi, dan juga Kabupaten Asmat. Valen? Ya, baik. Terima kasih Ardan Anugrah atas informasi Anda dari Merauke, Papua Selatan. Kita selanjutnya menuju ke Rifki Nafis yang sudah berada di Nabire, Papua Tengah. Selamat pagi, Rifki Nafis. Bagaimana suasana jelang pemungutan suara di Nabire, Papua Tengah? Ya, selamat pagi Febri, Valen, serta pemirsa. Memang betul sekali, Pilkada Serentak 2024 hari ini secara resmi memasuki masa pencoblosan atau pemungutan suara. Dan saat ini kami juga melaporkan dari salah satu provinsi yang berada di sisi timur Indonesia, tepatnya adalah Provinsi Papua Tengah, tepatnya di Kabupaten Nabire, yang mana tahun ini menggelar pilkada atau pemilihan gubernur pertamanya setelah pada 2022 lalu dimekarkan dari Provinsi Papua. Sehingga memang Pilgub atau pemilihan gubernur Papua Tengah 2024 ini tentu menjadi momen bersejarah bagi perjalanan demokrasi Indonesia, mengingat ini merupakan kali pertama bagi warga di provinsi yang berjulukan Gerbang Cendrawasih ini menentukan pemimpin atau gubernur pertamanya, menentukan masa depan untuk 5 tahun ke depan. Dan saat ini pun dalam pantauan kami berbagai ataupun sejumlah TPS tempat pemungutan suara yang berada di Kabupaten Nabire juga tengah melakukan persiapan tahap akhir sebelum pada pukul 7 waktu Indonesia Timur nanti dibuka bagi warga yang akan menggunakan hak suaranya. Sebagai informasi, dengan perbedaan 2 jam saat ini di Kabupaten Nabire, Papua Tengah, tengah menunjukkan pukul 6.14 waktu Indonesia Timur. Dan di Papua Tengah sendiri ini mencatatkan sebanyak 1.299.141 daftar pemilih tetap atau DPT yang akan menyalurkan hak suaranya di 2.617 TPS yang tersebar di 8 kabupaten di Provinsi Papua Tengah.
Dan untuk diketahui dalam Pilgub perdananya ini ada 4 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang siap untuk bersaing mengambil hati dan suara masyarakat Papua Tengah. Dari pasangan calon nomor urut 1 ada John Wempi Wetipo dan Agustinus Anggaibak. Kemudian dari paslon nomor 02 ada Natalis Tabuni dan Titus Natkime. Sedangkan di paslon nomor 03 ada Meki Nawipa dan Deinas Gele. Dan paslon nomor 04 adalah Willem Wandik dan Aloysius Giai. Di mana memang keempat pasangan calon gubernur dan wakil gubernur ini merupakan putra-putra terbaik tanah Papua yang akan dan telah menyampaikan sejumlah visi misi dan program-program unggulannya untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Papua Tengah, yang mana memang ini juga disambut dengan antusias oleh masyarakat di Papua Tengah, terbukti dari ramainya seluruh kegiatan yang digelar oleh KPU Provinsi Papua Tengah terkait dengan Pilkada 2024 dan juga terkait dengan para pasangan calon, keempat pasangan calon ini. Dan dapat kami sampaikan juga sebelum sampai di hari ini 27 November, hari pencoblosan atau pemungutan suara, sebelumnya KPU Provinsi Papua Tengah beserta juga pemerintah Provinsi Papua Tengah ini telah menggelar atau mengadakan agenda doa bersama, karena setelah sebelumnya melakukan berbagai persiapan, memastikan kesiapan untuk pelaksanaan pilkada pertamanya di Provinsi Papua Tengah, tentunya adalah langkah terakhir yang dilakukan oleh Pemprov Papua Tengah dan juga KPU Provinsi Papua Tengah adalah untuk menggelar doa, berharap kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan untuk kelancaran dan juga keamanan dari pelaksanaan Pilkada 2024 di Provinsi Papua Tengah. Karena sebelumnya PJ ataupun penjabat Gubernur Papua Tengah ini menyampaikan memang harus diakui bahwa Provinsi Papua Tengah merupakan zona merah atau kawasan rawan terkait dengan Pilkada 2024. Meskipun begitu, KPU Provinsi Papua Tengah melalui Ketua KPU-nya Jennifer Darling Tabuni juga mengatakan telah melakukan berbagai langkah antisipasi untuk nantinya memastikan kelancaran dan keamanan proses Pilkada 2024 di Provinsi Papua Tengah. Dan untuk sementara demikian yang dapat kami sampaikan, tentunya informasi terbaru akan terus kami sampaikan kepada Anda. Kembali ke Anda Febrian dan juga Valen di studio. Baik, Rifki, terima kasih. Selanjutnya pemirsa, saya mau sapa Kondita Rahman, ada di daerah Taman Mangu Indah di Pondok Aren, Tangerang Selatan. Konita, selamat pagi Konita. Usai dilanda banjir di sana, bagaimana kondisi TPS di daerah Taman Mangu Indah? Terakhir, nanti kami masih ada lagi informasi selanjutnya pemirsa dari Banda Aceh. Konita, silakan. Ya, Valen, Febrian dan juga pemirsa, terdapat pemindahan TPS di Perumahan Taman Mangu Indah ke daerah yang lebih aman dari banjir. Nah, memang di daerah Perumahan Taman Mangu Indah ini terdapat 2 TPS, yakni TPS 42 dan TPS 43. Nah, di TPS 42 ini sebelumnya diselenggarakan di Sekretariat RW 12 yang letaknya berseberangan langsung dengan kali yang tanggulnya sedang dalam proses perbaikan. Maka dari itu dikhawatirkan akan terjadi banjir ketika hujan lebat melanda di daerah Perumahan Taman Mangu Indah ini, sehingga TPS 42 ini dipindahkan ke masjid di belakang dari Sekretariat RW 12. Nah, TPS 42 ini yang saya berdiri saat ini datarannya lebih tinggi dibandingkan dengan Sekretariat RW 12, sehingga tidak ada kemungkinan banjir yang ke daerah TPS ini. Dan juga selanjutnya ada TPS 43. TPS 43 ini terletak di sekolah dasar di daerah Perumahan Taman Mangu Indah. Jika dibandingkan dengan TPS 42 ini, TPS 43 ini tidak berseberangan langsung dengan kali yang tanggulnya sedang dalam proses perbaikan, namun bisa dikatakan dekat dengan kali yang tanggulnya sedang dalam proses perbaikan, sehingga terdapat kemungkinan terjadi banjir apabila terdapat hujan yang lebat mengguyur di sekitar Perumahan Taman Mangu Indah. Dan kita bisa lihat sebelum-sebelumnya apabila terjadi hujan lebat di sekitar Perumahan Taman Mangu Indah ini terjadi banjir, sehingga memang ada antisipasi dari KPPS untuk memindahkan TPS-nya ke tempat yang lebih aman dari banjir.
jika kita melihat memang banjir di perumahan Taman Mangu Indah ini karena tanggulnya sedang dalam proses perbaikan dan tanggul yang sedang dalam proses perbaikan ini cukup panjang dari depan hingga sampai ke belakang sehingga memang apabila hujan lebat terjadi banjir akan mudah untuk meluber kali dari tersebut akan meluber ke daerah perumahan warga dan memang Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Tangerang Selatan ini sudah memetakan lokasi-lokasi yang rawan terjadi banjir sehingga diperlukan adanya pemantauan. Nah, tempat-tempat yang rawan terjadi banjir ini ada di Kelurahan Jurang Mangu Barat ini ada di perumahan Pondok Safari dan perumahan Taman Mangu Indah menjadi daerah yang rawan banjir. Terdapat juga wilayah Kelurahan Pondok Kacang Timur dan Kecamatan Pondok Aren menjadi kecamatan yang rawan banjir di perumahan Pondok Kacang Prima, Pondok Maharta, dan Kafling Bulak. Selanjutnya juga ada di Kelurahan Serua Indah, Kecamatan Serpong Utara. Dan kita bisa tahu pemirsa memang banjir ini menjadi salah satu permasalahan yang harus diantisipasi. Kembali ke studio. Baik, Konita, terima kasih atas informasi Anda dari Papua sudah, dari Tangerang Selatan sudah. Sekarang kita menuju ke Aceh, ada Al-Hadi Habibi di Banda Aceh. Selamat pagi, Al-Hadi. Seperti apa persiapan jelang pemungutan suara di Banda Aceh? Ya, selamat pagi Febrian. Memang jika kami lihat dari persiapan jelang pemungutan suara di wilayah Aceh saat ini bisa dikatakan ini memang sudah siap 100% begitu untuk digelar. Ini bisa dilihat bagaimana misalnya tempat pemungutan suara atau juga TPS ini juga sudah mulai disiapkan begitu oleh pihak penyelenggara pemilu tingkat desa yang juga setelah dilakukan sejak kemarin, termasuk juga kemudian logistik pemilu. Ini untuk logistik pemilu termasuk khususnya surat suara ini juga telah didistribusikan sejak kemarin dari kantor camat ke kantor desa, terus selanjutnya kemudian ini akan didistribusikan ke TPS-TPS seperti yang tempat kami memantau saat ini, yaitu di TPS Gampung atau Desa Jelingke, Kota Banda Aceh, di mana memang di TPS, maksud kami di Desa Jelingke ini ada sekitar 7 TPS, dan saat ini atau sebentar lagi pada pukul 6.00 WIB ini akan ada apel yang akan dilakukan oleh para panitia penyelenggara pemilu begitu. Untuk selanjutnya mereka akan bekerja untuk mendistribusikan logistik ataupun juga suara-suara ke TPS-TPS. Dan terkait dengan jadwal pencoblosan sendiri ini memang ada perbedaan jika dibandingkan dengan pemilu legislatif, di mana jika sebelumnya pemilu legislatif pada Februari lalu untuk jadwal pencoblosan ataupun juga TPS ini dibuka dari pukul 7.00 hingga pukul 13.00, tapi untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah ini akan dilakukan pada pukul 8.00 sampai dengan pukul 14.00 begitu. Dan perubahan ini dilakukan memang juga untuk memastikan adanya kelancaran ataupun juga untuk meningkatkan partisipasi pemilih, mengingat memang untuk wilayah Aceh sendiri kebiasaan aktivitas masyarakat ini baru bisa dilakukan, biasanya dilakukan mulai pukul 8.00 pagi begitu. Dan terkait juga dengan persiapan keamanan ini juga pihak dari Polresta Banda Aceh juga memastikan bahwa pelaksanaan pilkada di Aceh saat ini situasinya juga kondusif begitu, di mana untuk memastikan kelancaran juga pihak Polresta Banda Aceh ini menerjunkan sebanyak 562 personel untuk mengamankan pelaksanaan pilkada untuk 754 TPS yang tersebar di Banda Aceh dan juga Aceh Besar. Kemudian juga dari jumlah tersebut ada sekitar 43 memang TPS di wilayah hukum Polresta Banda Aceh yang termasuk kategori rawan. Sementara untuk secara keseluruhan atau secara provinsi begitu, pihak dari Polda Aceh ini mengerahkan sebanyak 1.143 personil yang juga akan mengamankan jalannya pilkada, akan ditempatkan di TPS-TPS yang ada di seluruh Aceh. Dan untuk tambahan informasi untuk pilkada di Aceh sendiri, untuk pemilihan gubernur ini diikuti oleh 2 calon, yaitu masing-masing calon nomor urut 01 yaitu Bustami Hamzah berpasangan dengan M. Fadil Rahmi. Kemudian untuk
pasangan yang kedua yaitu nomor urut 02 yaitu Muzakir Manaf yang berpasangan dengan Fadlullah. Sementara untuk pemilihan wali kota ini diikuti oleh masing-masing 4 calon, yaitu pasangan yang pertama yaitu Iliza yang berpasangan dengan Afdal, kemudian juga pasangan nomor 2 yaitu Zainal Arifin yang berpasangan dengan Ustaz Habibur Rahman, kemudian juga nomor 3 pasangan Irwan Johan yang berpasangan dengan Khairul Aman, dan yang keempat yaitu maksud kami yang ketiga adalah Aminullah berpasangan dengan Isna Yusda, yang keempat Irwan Johan dan Khairul Amal. Dan menarik untuk menantikan bagaimana nantinya masyarakat Kota Banda Aceh akan memberikan hak suaranya dimulai pada pukul 8.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Febrian. Baik, Al-Hadi Habibi, terima kasih untuk informasi Anda langsung dari Banda Aceh. Sebelumnya pemirsa, ada Konita Rahman dari Tangerang dan juga ada Rifki Nafis dari Nabire, ada Ardan Nugraha dari Merauke. Terima kasih teman-teman. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.